Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas resiko dalam investasi dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelum kita membahas mengenai resiko dalam investasi, perlu kita ketahui apa sih itu resiko. Resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau kejadian yang dapat merugikan. Kemudian, menilai suatu usulan investasi dengan menggunakan metode net present value, maka salah satu tugas yang perlu kita lakukan adalah menentukan tingkat bunga yang relevan. Tingkat bunga merupakan tingkat keuntungan yang diminta oleh si pemilik dana agar mereka menyerahkan dananya ke perusahaan. Apabila investor merasa bahwa proyek bisnis tersebut mempunyai tingkat risiko yang tinggi, maka para investor juga akan meminta tingkat keuntungan yang tinggi. Para investor pada umumnya akan memilih investasi yang berisiko sama tetapi mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi, atau investasi yang diharapkan memberikan keuntungan yang sama tetapi mempunyai risiko yang rendah. Ada 7 risiko yang perlu dipahami oleh para investor agar mereka tidak mengalami kerugian. Risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aset yang berbunga seperti pinjaman atau obligasi akan memburuk karena adanya peningkatan suku bunga. Risiko ini bisa diartikan sebagai risiko yang diakibatkan karena adanya perubahan suku bunga yang ada di pasar, sehingga akan mempengaruhi pendapatan investasi. Secara umum jika suku bunga meningkat, harga obligasi pun juga akan turun, dan begitu pula juga sebaliknya. Yang kedua itu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko fluktuasi atau naik turunnya aset yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan seperti saham dan obligasi, yang sering disebut juga risiko sistematik. Artinya risiko ini tidak bisa dihindari dan pasti akan selalu dialami oleh investor. Hal ini membuat investor mengalami penurunan atas pokok investasinya. Perubahan ini bisa dikarenakan beberapa hal seperti adanya resesi ekonomi, isu dan kerusuhan dan juga perubahan politik. Yang ketiga itu resiko inflasi atau resiko daya beli. Resiko inflasi adalah peluang bahwa arus kas investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa yang akan datang karena adanya perubahan daya beli yang tergerus oleh inflasi. Resiko ini memiliki potensi yang merugikan daya beli masyarakat dikarenakan adanya kenaikan rata-rata harga konsumsi. Resiko inflasi adalah resiko yang diambil oleh investor saat memegang uang tunai atau berinvestasi dalam aset yang tidak terkait dengan inflasi. Resikonya adalah bahwa nilai tunai akan berkurang oleh inflasi. Yang keempat itu resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bisa terjadi jika pihak pengutang tidak dapat menjual hartanya karena tidak adanya pihak lain di pasar yang berniat untuk membelinya. Sebagai contoh, suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yaitu tembok secara tunai. Meskipun pihak tersebut mempunyai aset yang cukup, tetapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka itu dikatakan tidak liquid. Yang kelima itu risiko valuta asing. Risiko valuta asing adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasar yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan ke mata uang domestik. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Sebagai contohnya, investor ingin menanamkan investasi tetapi berdominasi oleh US dollar. Tetapi di saat bersamaan rupiah terhadap US dollar melemah, sehingga investor harus mengeluarkan jumlah rupiah yang lebih banyak daripada ketika nilai rupiah menguat. Oleh sebab itu, menguatnya dolar terhadap rupiah bisa mengakibatkan kerugian bagi investor. Yang keenam, risiko negara.
Resiko negara adalah resiko yang berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Dan resiko ini juga berkaitan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan yang berimbas pada perekonomian suatu negara, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap iklim investasi. Yang ketujuh, resiko reinvestasi. Resiko reinvestasi adalah kemungkinan bahwa arus kas investasi akan menghasilkan imbal hasil yang lebih rendah setelah diinvestasikan kembali ke instrumen investasi yang baru. Misalkan sebagai contoh, seorang investor memiliki portofolio obligasi dengan bunga kupon 5% untuk periode 5 tahun. Setelah 5 tahun, imbal hasil obligasi ini turun menjadi 3%. Kabar baiknya adalah pada saat jatuh tempo, investor menerima semua pembayaran bunga sebesar 5% dan pokok investasi sebagai kesepakatan. Masalahnya adalah jika kemudian investor menginvestasikan kembali uangnya dengan membeli obligasi lain di kelas yang sama, dia tidak akan lagi mendapatkan kupon bunga 5%, tetapi hanya mendapatkan 3%. Dalam berinvestasi saham, investor selalu dihadapkan pada ketidakpastian tentang kondisi perusahaan di masa depan. Bisa saja di masa sekarang perusahaan dalam keadaan bagus, tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan nanti perusahaan mengalami kerugian, bahkan akan mengalami kebangkrutan, sehingga akan merugikan investasi yang dilakukan. Kemudian untuk meminimalisirkan resiko investasi, ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh para investor. Yang pertama itu memiliki portofolio yang beragam. Maksudnya adalah untuk mengurangi kerugian investasi yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Para investor bisa menggunakan cara ini dengan melakukan investasi tidak hanya di satu perusahaan, tetapi dua maupun lebih. Sebagai contoh, jika investasi di perusahaan A mengalami kerugian, maka di perusahaan lain yang mendapatkan keuntungan akan menutupi kerugian yang terjadi di perusahaan A. Yang kedua, perlu kita ketahui dulu apa sih tujuan investasi. Yang ketiga, kenali perusahaan yang akan investasikan, karena hal ini juga akan sangat membantu untuk meminimalisirkan resiko yang akan terjadi. Yang keempat itu, lakukan diversifikasi saham. Yang dimaksud adalah membagi resiko investasi, atau dengan kata lain, tidak menaruh telur dalam satu keranjang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.